Coba suaranya ya, teman-teman ya. Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Ya. Bilar. Orel mana Ra? Oke ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan-rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah suami korban yaitu Saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor Saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban yaitu Saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor yaitu Saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban Saudari Lestiana dan juga
tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka saudara Muhammad Rizky, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, dalam ini saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban, yaitu saudari Lestiani atau saudari Lesti Kejora. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizky ini emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat, korban pamit untuk kembali ke rumah orang tuanya. Jadi pada pagi hari itu sebenarnya saudari Lesti Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau saudara Muhammad Rizky ini marah dan melakukan kekerasan seperti yang dilakukan sebelumnya, hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut, sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Satu-satu. Lain? Pak, izin, ini kan sudah ranah pidana. Kalau pelapor mencabut laporannya, apakah proses hukum tetap lanjut atau tidak? Ya. Satu lagi terakhir. Ada. Satu lagi ya. Iya.
Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah diatur dalam KUHP ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2 ya, dalam rangka proses penyidikan ya. Kemudian pertanyaannya tadi yang lain secara teknis ya, terkait campuran lapor dan sebagainya, saya persilakan Pak Kapolres mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabid Humas. Selanjutnya kami akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Demikian.